Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Selasa 5 April 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Sidrap, di mana hindari kejaran polisi, pelaku balap liar di Sidrap kabur ke sawah. 4 sepeda motor yang dipakai pelaku balapan liar diamankan Satlantas Polres Sidrap, tepatnya pada Senin 4 April 2022. Pelaku balapan liar tersebut sempat kabur bersama motornya ke sawah saat dikejar polisi. Video pelaku aksi balapan liar yang lari ke sawah tersebut viral dan tersebar di aplikasi pesan. Dalam video tersebut, para pelaku aksi balapan liar yang masih remaja ini disuruh polisi untuk mendorong motornya di tengah sawah. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nining Anggraini di Sidrap. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik rekan Nining, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi pelaku balap liar ini bisa sampai ke sawah? Ya, baik. Jadi memang Polres Sidrap dalam hal ini Lantas Polres Sidrap sedang melakukan razia balapan liar di Kabupaten Sidrap. Nah, kemarin itu pada saat razia polisi mendapati pelaku balap liar ini sedang balapan liar di daerah SKPD atau jalur 2 kantor SKPD Kabupaten Sidrap. Nah, pada saat di razia tersebut, beberapa pelaku balap liar ini lari ke sawah pada saat itu. Nah, kemudian polisi pun langsung mengejar para pelaku dan berhasil mengamankan 4 motor. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining, selanjutnya tindakan tegas apa yang dilakukan Polres Sidrap terhadap pelaku balapan liar ini? Ya, baik. Jadi para pelaku balapan liar ini akan ditilang dan motor mereka akan disimpan di Polres Sidrap untuk diamankan selama 1 bulan sebagai efek jera dari pelaku balapan liar yang ada di Kabupaten Sidrap. Ya, baik, selanjutnya bisa Anda informasikan juga apakah razia balapan liar ini akan rutin dilakukan? Ya, betul sekali. Jadi memang razia balapan liar ini akan rutin dilakukan oleh Polres Sidrap, dalam hal ini Satlantas Polres Sidrap selama bulan Ramadan. Jadi Kasatlantas Polres Sidrap AKP Mahrus Ibrahim mengatakan pihaknya akan memberikan tindakan berupa tilang kepada para pelaku balapan liar. Kemudian kegiatan penertiban balapan liar akan dilakukan selama Ramadan, yakni usai sahur hingga salat subuh. Nah, pihak dari Satlantas Polres Sidrap juga mengimbau kepada masyarakat, terutama kalangan muda-mudi, untuk tidak melakukan aksi balap liar pada bulan Ramadan. Jika hal itu terjadi, petugas jajaran Polres Sidrap tidak segan-segan akan menindak tegas para pelaku. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Nining Anggraini, terima kasih untuk informasi lengkap Anda langsung dari Kabupaten Pindrang dan selamat bertugas kembali untuk Anda. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Kesal tak kunjung diperbaiki, warga tutup jalan Provinsi Burung-Burung di Kabupaten Goa seusai jeda berikut.
Ya, baik, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot. Tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Goa, di mana kesal tak kunjung diperbaiki. Warga tutup jalan Provinsi Burung-Burung Kabupaten Goa, di mana warga di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menutup akses jalan Provinsi Burung-Burung dan HM Yasin Limpo, tepatnya pada Senin 4 April 2022. Aksi blokade jalan ini lantaran warga kesal jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Kekesalan warga yang hanya dijanji manis saja menuai aksi penutupan jalan. Pantauan di lokasi sejumlah titik di jalan tersebut berlubang dan rusak parah. Tampak warga menutup jalan tepat di perempatan menggunakan bambu atau kayu, meja, kursi, dan lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Sayyid Sulfadli di Goa. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Siang rekan Kinan. Baik rekan Sayyid, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi sampai mengapa warga tutup akses jalan? Ya, berawal saat warga sudah resah dan sudah jenuh akibat jalanan Provinsi Sulawesi Selatan ini yang tepatnya ada di Pasar Burung-Burung itu rusak parah. Bahkan menurut keterangan warga setempat, kerusakan ini sudah bertahun-tahun namun tidak pernah kunjung diperbaiki. Olehnya itu warga setempat berinisiatif untuk memblokade atau memblokir jalan tersebut hingga pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperbaiki jalan tersebut. Begitu rekan Kinan. Ya, bagaimana dengan situasi di lokasi sampai saat ini rekan saya? Ya, saat pemblokadaan atau penutupan jalan ini terjadi, akses lalu lintas pun sempat terhambat atau terbilang macet karena pengendara baik itu motor maupun mobil itu terpaksa memutar balik dan mengambil jalur alternatif lainnya. Dan diketahui pula akses jalan provinsi ini menghubungkan jalan ke pusat wisata Malino, Kota Bunga atau di Kecamatan Tinggi Moncong dan tembus juga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan begitu. Ya, baik rekan Sayyid Sulfadli, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan salah seorang pengendara atas nama Dharma dan juga warga Daengkule. Berikut liputannya untuk Anda. Dari mana ini? Dari Makassar. Dari Makassar. Banyak mobil datang selain kita di. Wih, dari tadi pagi. Ini sudah jam berapa? Jam 11 lewat. Dari tadi pagi. Nanti saya mau lewat. Di dekat mobil banyak juga mobil lain. Iya. Jadi sekarang sampai sekarang kita masih menunggu, Pak. Datang ke mobilnya Pak, kemudian dia simpan di sini, baru dia jalan ke sana. Iya. Mudah-mudahan ada respon pemerintah secepatnya. Kalau perlu besok. Ini kenapa memang jalanannya, Bu? Di sini yang kita lihat. Dan kita warga sini, kalau kita lihat kondisinya memang bagaimana? Memang hancur. Bu, ya? Hancur. Mulai dari jembatan 1. Ya. Di situ jembatan yang Pertama itu. setelah Mutiara. Iya, itu sampai ke sini hancur. Apalagi yang lari ke sana. Apalagi perempatan situ. Pasar Burung-Burung. Untuk jalan ini hari. Sampai berapa hari begitu? Pokoknya kalau tidak mau perbaiki sampai 1 tahun. Itu kenapa, Deng? Kita tutup jalanan Makanya di sini. itu kan tidak diperhatikan orang masyarakat Patalasang. Iya. Nah, penghasilan saya rasa dari Patalasang itu semua bahan-bahan dari sini, Pak. Iya. Kenapa justru begitu jalanan tidak diperhatikan? Iya. Kita dianggap apa di sini Patalasang? Ini Pak, memang sudah lama rusak Pak jalanan sini Pak ya? Bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun Pak ya? Bertahun-tahun. Iya. Saya warga di sini. Ini kondisi jalannya Pak sekarang bagaimana Pak yang kita Pokoknya lihat, Pak? kita bisa lihat di sana, Pak. Ah, ah. Rusak betul-betul itu, bukan rusak, hancur. Hancur Pak ya? Itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Sayyid Sulfadli untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana PSM pastikan gunakan jasa pelatih asing. Seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana PSM pastikan gunakan jasa pelatih asing. Direktur Utama PSM Makassar ada Bapak Munafri Arifuddin angkat bicara terkait rumor Paul Monster jadi juru taktik baru Laskar Pinisi, di mana beberapa hari terakhir pelatih berpaspor Irlandia Utara itu dikaitkan dengan melatih William Jean Ploym CS. Bahkan dikabarkan komunikasi telah terjalin dari kedua pihak, di mana Munafri pun menyampaikan semua bisa dihubungkan dengan siapa saja. Namun perlu diingat ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Semua bisa dihubungkan, tapi ada kemungkinan bisa bergabung dan kemungkinan tidak bisa bergabung. Terangnya saat ditemui pada Senin 4 April 2022 malam. Pria akrab disapa Api tak pungkiri banyak yang memberi masukan terkait pelatih PSM, namun ia tak menerima begitu saja. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Kaswadi Anwar di Makassar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik rekan Kaswadi, bisa Anda informasikan sebenarnya bagaimana tanggapan Dirut PSM terkait rumor Paul Monster pelatih PSM Makassar? Iya, kita ketahui bahwa Liga 1 2021-2022 baru saja berakhir, di mana PSM harus finish di peringkat 14 dengan 38 poin, hasil dari 8 kemenangan, 14 kali imbang dan 12 kali menelan kekalahan. Tentu ini merupakan hasil yang kurang baik bagi Laskar Pinisi, apalagi di beberapa tahun sebelumnya mereka selalu bersaing di papan atas klasemen atau dalam hal perburuan juara. Namun tahun ini mereka harus terseok-seok di papan bawah. Pergantian pelatih dari Milomir Seselija di paruh musim ke tangan Job Gal asal Belanda tidak memberikan dampak positif, dan mereka justru PSM harus berjuang hingga pekan ke-33 Liga 1 untuk memastikan diri terbebas dari jurang degradasi. Nah, berdasarkan hasil minor yang diperoleh oleh pelatih asal Belanda tersebut, makanya dari Direktur Utama PSM Munafri Arifuddin menginginkan adanya perubahan skuad besar-besaran ditambah dengan perubahan komposisi di kursi kepala pelatih. Saat ini yang selalu menjadi incaran di sana bergabung dalam PSM yakni
ex pelatih Bayangkara FC, Paul Muster. Ya, kita ketahui bahwa pelatih asal Irlandia tersebut memiliki catatan statistik yang cukup baik di Liga 1 musim ini, di mana berhasil membawa The Guardian finish di peringkat 3 dan berpeluang untuk mendapat tiket AFC Cup musim mendatang. Terkait Paul Muster ini, isu dari Paul Muster untuk menukangi PSM muncul sekitar 3 hari lalu. Hal ini tak lepas juga dari sang pelatih telah tidak memperpanjang kontrak dengan Bayangkara, makanya isu ini muncul dan sejumlah akun-akun dari Instagram transfer Liga 1 banyak yang merumorkan atau mengaitkan antara PSM dengan Paul Muster. Sejauh ini dari Direktur PSM Munafri Arifudin mengaku siapapun berhak diisukan dengan PSM, karena kita ketahui memang PSM tidak memiliki pelatih karena Jobgal tidak diperpanjang kontraknya, akan berakhir pada April nanti atau akhir April nanti. Makanya perburuan pelatih saat ini dilakukan oleh Munafri Arifudin dan mencari sosok yang pantas dan layak memang untuk mengangkat kembali peringkat PSM di Liga 1 maupun membawa PSM berkancah lebih baik atau mendapatkan prestasi lebih baik di AFC Cup 2022. Sekian, Kinan. Ya, baik. Bisa Anda informasikan juga kapan pelatih PSM akan diumumkan? Ya, dari pernyataan Direktur PSM Pak Munafri Arifudin mengatakan paling lambat minggu ini PSM akan mengumumkan sosok juru taktik baru. Namun untuk sejauh ini dia bisa memastikan bahwa Paul Muster bukan pelatih yang akan menunggangi Willem Jamplin CS. Dia hanya memberikan dia belum ingin membeberkan nama pasti sosok sang pelatih, namun pastinya pelatih tersebut saat ini masih berada di luar Indonesia. Sekian, Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Bersama dengan Direktur Utama PSM, ada Bapak Munafri Arifudin. Berikut liputannya untuk Anda. Ini ex pelatih Bayangkara Paul Muster ini. Ya, semua bisa kita hubungkan dengan siapa aja. Semua bisa dihubungkan, tapi kan paling penting adalah kemungkinannya. Biar dihubungkan juga dengan umpamanya Marcelo Lippi, iya bisa dihubungkan, tetapi kan ada kemungkinan yang bisa bergabung dengan kemungkinan yang tidak bergabung, kan begitu. Jadi menurut saya tunggu saja. Nah, sehingga kalau kita mencari ini, kan ini banyak sekali nih. Coba bayangkan, kalau semua orang kasih masukan, ada 200, ada 2.000 orang yang kasih masukan, kenapa tidak 2.000 nama pelatih yang muncul berbeda-beda gitu. Nah, inilah yang saya bilang ya, kita akan memaksimalkan ini seperti apa yang kita inginkan ke depan. Ya, gitu. Pelatih asing pasti pelatih asing. PSM saya pasti pelatih asing. Ini sudah ada di Indonesia, Pak? Sudah bermain? Belum. Paling lambat minggu ini ya, Pak? Insya Allah minggu ini saya bisa bikin. Terakhir mungkin Pak, kalau soal Oh iya, kita akan bicarakan juga seperti apa, apakah nanti kita akan memperpanjang atau memperbaharui kontraknya, ataupun kita biarkan menjadi sebuah kita selesaikan bahwa selesai sesuai dengan kontrak yang sudah kita buat. Kesepakatan itu sudah berakhirnya kompetisi seperti itu. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk informasi lengkap Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar di mana Ramadan 1443 Hijriah memperkenalkan tema Sajian Nusantara 2022 dari Aceh hingga Papua. Hotel Harper Perintis bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menggelar buka puasa bersama di Rustic Bistro Hotel Harper, tepatnya pada Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 15 Makassar pada Senin 4 April 2022. Buka puasa tersebut dihadiri Ketua PHRI Sulsel Angkiat Sinaga dan General Manager Harper 1 ada Gede Arya Pering, Camat Bering Kanaya Benyamin Betun Rupadang beserta sejumlah tamu undangan lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Faki Imtiaz di Makassar. Halo, selamat siang rekan Faki. Selamat siang rekan Kinan. Baik rekan Faki, bisa Anda informasikan bagaimana konsep sajian Nusantara Aceh hingga Papua? Ya, selama bulan Ramadan 1443 Hijriah, memang ini diangkat oleh Harper Perintis tema Sajian Nusantara 2022 dari Aceh hingga Papua itu digunakan untuk hidangan berbuka puasa. Jadi selama Ramadan ini secara bergilir pihak dari Harper Perintis akan menyajikan makanan-makanan dari menu tradisional dari Aceh dan beberapa kabupaten, beberapa provinsi lainnya hingga ke Papua. Jadi tadi malam buka puasa diiringi dengan menu tradisional dari Bugis Makassar. Jadi tadi malam ada jalang kote, ada juga kue-kue lapis khas Bugis Makassar. Selama 1 bulan penuh nantinya secara bergilir Harper Hotel Makassar akan menyajikan menu berbuka puasa yang berbeda-beda dari menu-menu tradisional seluruh provinsi di Indonesia. Seperti itu rekan Kinan. Ya, apa saja promo yang diberikan saat Ramadan ini rekan Faki? Ya, untuk promo sendiri pihak dari Harper Perintis Makassar akan memberikan penawaran hanya dengan 95.000 per orang sudah bisa menikmati sajian Nusantara di Rustic Bistro lantai 2 Hotel Harper Makassar. Jadi untuk berbuka puasa sendiri buka sejak pukul 17.30 hingga pukul 21.00. Tak hanya itu, untuk promo kamar sendiri Harper Hotel Makassar memberikan penawaran mulai dari harga 650.000 per malam sudah untuk kamar superior, sudah include termasuk dengan sajian takjil untuk 2 orang serta sahur atau sarapan untuk 2 orang. Periode ini akan berlangsung selama bulan Ramadan hingga nantinya 2 Mei 2022 untuk berbuka puasa, sedangkan untuk kamar akan promo yang berlangsung akan sampai 16 Mei 2022. Seperti itu. Ya, bisa Anda informasikan juga mengenai target di bulan Ramadan yang akan dicapai oleh Hotel Harper khususnya? Ya, selama triwulan pertama ini Hotel Harper Makassar, tingkat okupansi di Hotel Harper Makassar cukup baik. Nah, di bulan Ramadan nanti, General Manager Pak Gede Arya Pering menargetkan tingkat okupansi untuk kamar sendiri berada di angka 40%. Namun fokus utama selama Ramadan ini ada pada sajian menu berbuka puasa. Jadi target Hotel Harper Makassar dengan memberikan penawaran menarik di buka puasa dapat menutup atau revenue pengeluaran lainnya. Jadi target utama selama di bulan Ramadan ini ada pada paket berbuka puasa, sedangkan untuk okupansi atau kepadatan kamar sendiri berada di angka 40%. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Faki Imtiaz untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan General Manager Harper Perintis ada IGD Arya Pering. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait okupansi dalam triwulan pertama ini, bagaimana di okupansi triwulan so far kalau unit Harper kita sesuai ya, artinya target melampaui target budget yang telah dibuat. Jadi Januari, Februari, Maret cukup cantik okupansi yang ada. Targetnya di bulan Ramadan ini okupansinya sampai berapa persen? Ramadan kan kalau dibicara Ramadan rata-rata memang sekian kali kita Ramadan, untuk tingkat hunian persentase itu agak kecil ya.
Jadi memang kita punya target itu sampai 40% saja, tapi F&B revenue yang kita minta untuk bisa membantu revenue kita, mengcover operasional kita gitu. Contoh dengan buat paket buka puasa seperti ini ya, ini yang bisa membuat kita mendongkrak revenue yang ada. Lumayan dalam 1 bulan kan itu revenue bisa dongkrak luar biasa sekali. Paling tidak operasional cost bisa tercover. Ya, seperti itu. Jadi apa saja Pak yang ditawarkan selama bulan Ramadan ini nantinya? Bulan Ramadan kan paket kamar pasti kita buat. Nah, setelah itu flash sales melalui online travel agency tetap berjalan dengan gencar. Nah, terus paket untuk buka puasa bersama ini yang kita lagi jalankan full untuk di masa bulan Ramadan. Sate, ya, kita buat komplit sate. Nah, nanti Pak Rahim bisa jelaskan secara komplit apa menu-menu yang ada. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih rekan Faki Imtias yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.